Selamat ulang tahun. Ini hadiah dari kami. Suami saya mengucapkannya sambil tertawa, lalu menyerahkan sebuah amplop putih di depan 200 tamu. Isinya surat cerai. Ibu mertua dan adik ipar saya merekam wajah saya yang hancur. Mereka tidak tahu. Malam itu juga saya menelpon pengacara saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam paling kelam dalam hidup saya, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Tulis nama dan kota kalian, supaya saya tahu siapa saja yang menemani saya sampai akhir cerita ini. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maya, usia saya 30 tahun. Saya pendiri sekaligus direktur sebuah perusahaan teknologi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya membangunnya. Dari satu ruko sempit sampai gedung kaca dengan 200 karyawan. Saya terbiasa menutup transaksi miliaran. Tapi malam itu saya kalah pada satu amplop putih. Rumah saya ada di Pondok Indah, modern, minimalis. Didominasi warna putih gading. Malam itu, rumah itu penuh balon emas, lampu kristal, dan musik lembut. Saya merayakan ulang tahun ke-30. Saya memakai gaun sampanya, dan saya pikir saya adalah wanita paling beruntung di dunia. Saya menyapa para tamu satu persatu. Sebagian besar kolega bisnis, sebagian sahabat lama. Mereka memuji rumah saya, memuji perusahaan saya, memuji suami saya. Saya tersenyum. Dan senyum itu tulus. Saya benar-benar percaya hidup saya sempurna. Rangga, suami saya, melingkarkan tangan di pinggang saya. Selamat ulang tahun, sayang, bisiknya. Senyumnya masih sama seperti 7 tahun lalu. Saya menatapnya. Dan jantung saya berdebar seperti gadis muda. Saya pikir, inilah pria yang menemani saya dari nol. Rangga tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya mengelola sebagian kecil urusan rumah tangga kami. Tapi saya tak pernah keberatan. Saya pikir cinta tidak diukur dengan gaji. Ia selalu tampak bangga pada pencapaian saya. Dan kebanggaan itu sudah cukup bagi saya. Saya mengenal Rangga 10 tahun lalu, saat perusahaan saya masih sebatas mimpi di dalam ruko sewaan. Waktu itu, saya belum punya apa-apa. Kami sering makan mie instan berdua sampai larut malam, sambil saya menjelaskan rencana-rencana besar yang ada di kepala saya. Rangga mendengarkan. Ia bilang ia percaya pada saya. Ia bilang ia akan selalu ada, dalam susah maupun senang. Saya jatuh cinta pada janji itu. Saat perusahaan mulai tumbuh, kami menikah. Saya pikir itu awal dari kehidupan yang kami impikan bersama. Tahun-tahun pertama memang indah, tapi semakin sukses perusahaan saya, semakin sering Rangga terlihat gelisah. Ia berhenti mencari pekerjaan. Ia bilang tidak ada gunanya. Toh penghasilan saya sudah lebih dari cukup. Pelan-pelan ia berubah dari pasangan yang mendukung menjadi seseorang yang hanya menumpang hidup. Dan saya, karena terlalu mencintainya, membiarkannya. Yang tidak saya sadari, di balik senyum bangganya, tumbuh rasa iri yang perlahan membusuk. Setiap kali saya dipuji, setiap kali nama saya muncul di media, setiap kali karyawan menghormati saya, ego Rangga terluka sedikit demi sedikit. Bu Siti memperburuk semuanya. Ia sering berbisik pada Rangga bahwa seorang lelaki tidak seharusnya hidup di bawah bayang-bayang istrinya, bahwa harga diri Rangga sedang diinjak-injak. Racun itu menetes setiap hari, sampai akhirnya menjelma menjadi rencana untuk menghancurkan saya. Di belakang kami berdiri Bu Siti, ibu mertua saya. Dandanannya menor, perhiasannya berkilau. Ia selalu berlagak seperti sosialita kelas atas. Padahal semua kemewahan itu berasal dari rekening saya. Setiap gelang, setiap kalung, saya yang membayar. Di sampingnya ada Dina, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Tas dan gaunnya bermerek. Semuanya juga saya yang belikan. Malam itu, ia sibuk merekam suasana pesta dengan ponselnya. Sesekali, ia tertawa kecil bersama Bu Siti, menatap ke arah saya. Saya melihat tawa itu. Tapi, saya salah membacanya. Saya pikir mereka bahagia untuk saya. Saya tidak tahu.
Tawa itu adalah tawa orang yang sudah lama menunggu malam ini tiba. Saya terlalu tenggelam dalam kebahagiaan untuk curiga. Sebenarnya, malam itu bukan pertama kalinya saya merasakan ada yang janggal. Selama beberapa bulan terakhir, ada potongan-potongan kecil yang seharusnya saya perhatikan. Tapi saya terlalu sibuk dan saya memilih untuk tidak melihat. Bulan lalu, akuntan saya menelpon. Katanya ada penarikan tunai besar dari salah satu rekening rumah tangga. 50 juta, 2 kali dalam seminggu. Saya bertanya pada Rangga. Ia bilang itu untuk perbaikan atap dan biaya pengobatan Bu Siti. Saya percaya. Saya bahkan merasa bersalah karena sempat bertanya. Lalu ada hari ketika saya pulang lebih awal dari kantor. Saya mendengar Bu Siti dan Dina berbisik di dapur. Saat saya masuk, mereka langsung diam. Bu Siti tersenyum lebar dan berkata, "Mereka sedang merencanakan kejutan ulang tahun saya." Saya terharu waktu itu. Sekarang saya tahu kejutan apa yang mereka maksud. Ada juga malam saat saya menemukan Struk Hotel di saku jas Rangga. Hotel mewah di Bandung untuk 2 orang. Di akhir pekan ia bilang sedang seminar. Saya hampir bertanya. Tapi saya menunda, lalu lupa. Lalu memaksa diri percaya bahwa pria yang saya cintai tidak mungkin berbohong. Saya keliru. Saya keliru tentang banyak hal. Semua tanda itu ada di depan mata saya. Saya hanya tidak mau melihatnya. Karena melihatnya berarti mengakui bahwa rumah tangga yang saya bangga-banggakan ternyata sudah lama retak. Dan ego saya, anehnya, lebih rapuh daripada yang saya kira. Bagaimana pestanya? Sayang, kamu suka? Tanya Rangga. Suka sekali. Mas, terima kasih, jawab saya. Aku merasa sangat beruntung punya kalian semua. Saya benar-benar mengucapkannya dari hati. Itulah hal paling memalukan. Beberapa menit sebelum semuanya runtuh, saya masih berterima kasih pada orang-orang yang sedang menggali kuburan untuk saya. Pesta semakin meriah. Lalu, tibalah puncak acara. Rangga, Bu Siti, dan Dina naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Lampu sorot menyala. Rangga mengambil mikrofon. Saya berdiri di depan panggung. Hati saya hangat. Selamat malam, semuanya, kata Rangga lantang. Terima kasih sudah hadir di ulang tahun istri saya tercinta, Maya. Para tamu bertepuk tangan. Maya adalah wanita paling hebat yang pernah saya kenal. Dan sebagai wujud cinta saya sudah menyiapkan hadiah spesial untuknya. Mata saya berkaca-kaca. Saya melangkah maju. Tidak hanya dari Rangga. Timpal Bu Siti dengan senyum lebar. Mama juga menyiapkan kado istimewa untuk menantu kesayangan Mama. Bu Siti dan Dina memegang sebuah kotak yang dibungkus kertas emas. Dina menyodorkannya. Selamat ulang tahun, Maya, serunya. Jantung saya berdebar. Saya menerima kotak itu. Kamera-kamera ponsel para tamu mengarah pada saya. Buka sekarang, perintah Rangga. Senyumnya misterius. Saya membuka bungkus emas itu perlahan. Di dalamnya ada kotak beludru merah tua. Saya mengernyitkan dahi. Sesuatu terasa aneh. Saya buka kotak itu. Bukan perhiasan. Bukan jam tangan. Hanya sebuah amplop putih. Tangan saya gemetar saat mengeluarkan isinya. Saya membaca baris pertama. Lalu dunia seakan berhenti berputar. Surat pemberitahuan perceraian. Lengkap dengan nama saya. Nama, Rangga, dan tanda tangannya. Saya mengangkat wajah. Saya menatap Rangga, Bu Siti, dan Dina. Mereka tidak lagi tersenyum hangat. Mereka tertawa. Tawa mereka terdengar seperti pecahan kaca yang menusuk telinga saya. Ini hadiah dari kami, kata Rangga. Tertawa keras. Selamat ulang tahun, Maya. Selamat atas status barumu sebagai janda. Dina masih merekam. Bu Siti tertawa terbahak-bahak. Para tamu terdiam. Bingung. Kaget. Mereka datang ke pesta, bukan ke panggung pengkhianatan. Air mata saya mengalir deras. Saya berdiri mematung di tengah rumah saya sendiri. Saya merasa hancur, dikhianati oleh 3 orang yang paling saya cintai di hari ulang tahun saya sendiri, di depan semua orang yang saya kenal. Kenapa? Bisik saya.
Suara saya bergetar. Kenapa kalian tega? Bu Siti menjawab dengan nada mengejek. Kau masih bertanya kenapa? Kau pikir kami betah hidup bersama wanita sombong sepertimu? Kami hanya memanfaatkanmu, Maya. Memakai uangmu untuk hidup mewah. Sekarang kami sudah muak. Setiap kata itu seperti pisau. Tapi Bu Siti belum selesai. Dan kau tahu lanjutnya. Rangga sudah punya calon istri baru. Lebih muda, lebih cantik. Dan yang paling penting, lebih penurut darimu. Rangga mengangguk. Membenarkan ibunya. Iya, Maya. Kita tidak selevel. Aku butuh wanita yang bisa mengurusku. Bukan wanita karir yang bahkan tidak punya waktu untukku. Saya merasa seluruh kekuatan saya lenyap. Tubuh saya ambruk ke lantai marmer. Gaun sampahnya saya kusut. Amplop putih itu jatuh dari tangan saya. Tergeletak tak berdaya. Saya menangis tanpa bisa berhenti. Sekarang kami yang akan mengusirmu dari rumah ini. Seru Dina sambil tertawa. Selamat datang di klub janda. Maya. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Terus merekam. Baginya. Kehancuran saya adalah konten paling lucu yang pernah ia dapatkan. Bu Siti ikut menimpali. Lihat dia, hancur. Sudah Mama bilang, Rangga, wanita seperti dia tidak pantas bahagia. Hanya uangnya yang berguna. Saya mengangkat wajah yang basah. Saya menatap sekeliling, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi wajah-wajah terkejut para tamu. Bisik-bisik mereka. Tatapan iba sebagian, dan tatapan puas sebagian lain, meyakinkan saya bahwa ini nyata. Rangga, lirih saya, suara saya tercekat. Bagaimana bisa? Aku mencintaimu. Kita membangun ini bersama. Tawa Rangga mereda. Digantikan ekspresi jijik yang dingin. Membangun bersama, jangan naif. Maya, kau yang membangun sendiri. Aku hanya menikmati hasilnya. Dan sekarang, aku muak hidup di bawah bayang-bayangmu. Ia menunjuk saya dengan jijik. Aku butuh wanita yang bisa kudominasi. Bukan wanita yang mendominasi dengan kekayaan dan ambisinya. Saya menelan setiap kata itu. Saya teringat semua malam Rangga pulang larut dengan alasan lembur. Semua akhir pekan, ia pergi dengan alasan teman. Saya selalu percaya. Saya selalu memaklumi. Saya terlalu mencintainya sampai buta. Kalian merencanakan ini sejak awal, bisik saya. Amarah mulai membara di dada saya. Ini semua bagian dari rencana kalian. Bu Siti tertawa puas, melipat tangan di depan dada. Tentu saja, kami sudah muak hidup sebagai benalu. Kami punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar tinggal di rumah ini. Rangga, tunjukkan pada istrimu yang bodoh ini siapa pemenang sebenarnya. Rangga mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan dirinya berpelukan mesra dengan seorang wanita yang sangat saya kenal. Sekretaris pribadinya. Wanita yang beberapa kali bekerja sama dengan saya dalam proyek kecil. Hati saya seperti ditusuk berkali-kali. Dia sudah hamil. Kata Rangga, bangga. Dan dia akan memberiku ahli waris yang tidak bisa kau berikan. Kami akan hidup bahagia. Sementara kau, Maya, kau akan hidup sendiri, menyesali semua keputusanmu. Sesuatu di dalam diri saya berubah malam itu. Air mata yang tadinya mengalir karena sedih, perlahan menguap. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, sesuatu yang lebih tajam. Saya bangkit berdiri. Lutut saya gemetar, tapi saya memaksakan diri. Saya bukan lagi wanita yang ambruk di lantai. Saya adalah Maya, wanita yang membangun perusahaan dari nol. Wanita yang berani mengambil risiko terbesar. Dan wanita yang tidak akan pernah menyerah. Saya menghapus air mata dengan punggung tangan. Saya menatap tajam ke arah mereka bertiga. Kalian pikir kalian sudah menang, kata saya. Suara saya dingin dan lantang, membuat ruangan terdiam. Kalian pikir dengan membuangku, kalian akan mendapatkan segalanya. Tawa Rangga pecah lagi, lebih keras. Tentu saja, rumah ini, mobil mewahmu, kartu kreditmu, semuanya akan jadi milikku. Kau pikir setelah bercerai, aku akan membiarkanmu pergi membawa semua ini? Aku berhak atas setengahnya, dan aku akan mengusirmu dari sini. Mendengar itu,
Saya justru tersenyum. Senyum yang begitu dingin sampai membuat mereka bergidik. Kau benar, kata saya pelan. Suara saya seperti bisikan. Aku memang bodoh. Aku terlalu percaya pada kalian. Tapi kalian lupa satu hal. Aku ini Maya. Aku tidak pernah kalah. Para tamu menatap dengan ngeri. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita yang hancur berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Saya membalikkan badan. Saya melangkah melewati kerumunan yang terdiam. Gaun indah saya kontras dengan hati saya yang remuk. Saya berjalan lurus, melewati pintu rumah saya sendiri, tanpa menoleh sedikit pun. Saya tinggalkan pesta itu. Saya tinggalkan Rangga, Bu Siti, dan Dina dalam kebahagiaan palsu mereka. Mereka pikir mereka mengusir saya. Padahal saya sedang berjalan menuju perang yang sudah saya menangkan, jauh sebelum mereka tahu perang itu ada. Di dalam mobil, saya menyalakan mesin. Air mata yang tadi saya tahan akhirnya tumpah lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, ini air mata kemarahan. Saya melihat pantulan diri saya di spion. Wajah bengkak, mata merah, rambut berantakan. Ini belum berakhir, bisik saya pada diri sendiri. Kalian salah besar jika berpikir aku akan menyerah. Saya mengambil ponsel. Jari saya menelusuri daftar kontak sampai menemukan satu nama. Pak Dedi, pengacara keluarga saya selama bertahun-tahun. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan suara. Lalu menelpon. Halo, Pak Dedi, Maya. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Suaranya tenang dan ramah seperti biasa. Saya menceritakan semuanya. Tentang pesta, tentang surat cerai, tentang sekretaris yang hamil, tentang rencana mereka mengambil alih segalanya. Saya menceritakannya dengan suara yang anehnya stabil. Pak Dedi, saya ingin Bapak bantu saya, kata saya. Mereka sudah mengambil kebahagiaan saya. Sekarang saya ingin mengambil semua yang mereka punya. Semuanya. Sampai mereka tidak punya apa-apa. Pak Dedi terdiam sejenak. Ia mengenal saya sebagai wanita yang sabar. Tapi malam itu, ia mendengar nada yang berbeda. Nada yang penuh tekad. Maya, ini tidak akan mudah. Mereka pasti akan melawan. Saya tahu, tapi saya tidak peduli. Saya menelan ludah. Pak Dedi, saya punya bukti, semua dokumen yang membuktikan bahwa seluruh aset, termasuk rumah Pondok Indah itu, atas nama saya. Rangga hanya mengelola bagian kecil, mobil, perhiasan. Semuanya dibeli dari rekening perusahaan saya. Bagus, kata Pak Dedi, dan saya bisa mendengar ada perubahan di suaranya. Itu akan sangat mempermudah. Jadi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Siapkan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi. Tapi jangan ajukan sekarang. Maksud Anda, saya akan menghilang, kata saya. Biarkan mereka merasa di atas angin dulu. Biarkan mereka berpikir, saya sudah menyerah. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan saat saya tidak ada. Saya ingin mereka panik. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Pak Dedi terdiam lama. Baik. Maya, saya mengerti. Malam ini juga saya akan mulai mengunci akses. Besok pagi, tidak akan ada 1 rupiah pun yang bisa mereka sentuh dari aset Anda. Saya menutup telepon. Tangan yang tadi gemetar, kini mengepal. Hati saya masih sakit. Tapi sekarang, ada satu tujuan yang jauh lebih besar daripada kesedihan. Saya akan mengambil kembali semuanya. Dan saat saya kembali, mereka akan menyesal seumur hidup. Pagi harinya, rumah yang semalam menjadi saksi kehancuran saya, kini penuh sorak-sorai. Rangga, Bu Siti, dan Dina duduk santai di ruang keluarga, dikelilingi botol-botol sampahnya kosong. Matahari pagi menembus jendela kaca setinggi langit-langit. Seakan ikut merayakan kemenangan mereka. Akhirnya bebas dari wanita sombong itu. Teriak Rangga sambil mengangkat gelas. Hidup kita sekarang akan lebih tenang. Kita bisa melakukan apa saja tanpa harus mendengar ocehannya. Bu Siti menenggak minumannya dengan puas. Benar, aku sudah muak disuruh ini itu. Sekarang, akulah nyonya besar di rumah ini. Semua perhiasan Maya jadi milikku. Dan kau, Dina,
Ganti semua pakaian membosankan milik kakak iparmu itu. Dina tertawa kegirangan. Matanya berbinar membayangkan barang-barang mewah. Aku sudah tidak sabar. Aku akan ganti semua dekorasi rumah ini. Minimalis itu menjijikan. Aku akan ubah jadi vintage. Dan lukisan-lukisan abstrak tak berseni itu, aku buang semua. Mereka terus merencanakan masa depan penuh kemewahan. Mereka pikir semua yang mereka lihat sudah jadi milik mereka. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya ilusi. Saya memang sudah pergi, tapi saya tidak pergi dengan tangan kosong. Saya pergi dengan rencana yang jauh lebih matang dari yang bisa mereka bayangkan. Ngomong-ngomong, Rangga, kata Bu Siti, kau sudah cek kartu kredit Maya? Mama ingin ke butik langganan. Ada tas baru yang sangat cantik. Rangga mengangguk santai. Tentu saja. Ma, semua kartunya ada padaku. Saldonya tidak akan habis sampai 10 turunan. Ia mengeluarkan dompet saya dari saku celananya, mengambil kartu kredit emas. Dengan percaya diri, ia mencoba berbelanja online. Beberapa detik berlalu. Lalu, muncul pesan di layar, transaksi gagal. Kartu tidak valid. Rangga mengernyitkan kening. Mungkin sinyal jelek. Ia mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Ia mencoba kartu ketiga, lalu keempat. Semuanya ditolak. Bu Siti dan Dina mulai gelisah. Ada apa, Rangga? Kenapa lama sekali? Tidak tahu. Semua kartu ditolak. Suara Rangga mulai bergetar. Aku cek bank online-nya. Ia mengambil laptop saya dan mencoba masuk ke akun bank pribadi saya. Kata sandi yang biasa ia tahu tidak lagi berfungsi. Ia mencoba berkali-kali. Gagal. Ia mencoba masuk ke akun bank perusahaan. Gagal juga. Semua akun terkunci. Mama, Dina, gawat, teriak Rangga. Semua akun bank Maya dikunci. Aku tidak bisa masuk. Mana mungkin. Bu Siti merebut laptop itu. Jangan-jangan kau salah ketik. Berikan pada Mama. Tapi Bu Siti juga gagal. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagaimana ini? Mama mau pakai uang apa untuk belanja? Tenang. Ma, kita masih punya uang tunai. Aku akan coba hubungi Maya. Rangga menelpon nomor saya. Hanya suara operator yang menjawab. Ponsel saya tidak aktif. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Ia menelepon teman-teman saya. Kolega bisnis saya. Bahkan asisten saya di kantor. Tidak ada yang mengangkat. Astaga. Seru, Rangga. Frustrasi. Maya menghilang. Tawa di wajah Dina lenyap. Menghilang. Dia tidak akan berani. Dia pasti kembali dan memohon rujuk denganmu. Dia bukan wanita seperti itu. Dina, kata Rangga putus asa. Dia pasti punya rencana. Mereka bertiga saling menatap. Ketakutan mulai menjalar. Rumah mewah yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti penjara. Mereka terjebak di dalamnya tanpa akses keuangan, tanpa sumber daya, tanpa 1 rupiah pun. 2 hari berlalu. Situasi semakin buruk. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena tidak punya uang tunai yang cukup. Rangga mencoba meminjam dari teman-temannya. Tidak ada yang mau membantu. Berita pengkhianatan mereka di pesta sudah tersebar luas. Mereka kini jadi bahan gunjingan. Bahkan teman-teman terdekat Rangga, yang dulu sering ia traktir dengan uang saya, kini berpura-pura tidak mengenalnya. Satu persatu, nomor mereka tidak bisa dihubungi. Seorang yang dulu ia anggap sahabat, bahkan mengirim pesan singkat yang dingin. Maaf, aku tidak mau terlibat masalahmu. Kau sendiri yang membuat semua ini. Rangga menatap layar ponselnya lama, baru menyadari bahwa persahabatan yang ia bangun selama ini hanya bertahan selama ada uang yang mengalir. Lihat ini. Rangga. Bu Siti menunjukkan ponselnya. Sebuah berita gosip terpampang di layar dengan judul besar. Skandal pesta ulang tahun. Suami dituduh pengkhianat. Harta istri dikuras. Foto-foto dari pesta tersebar di media sosial. Termasuk foto mereka bertiga menertawakan saya. Sial. Rangga membanting ponselnya ke sofa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah bilang jangan sebarkan video itu. Dina, aku tidak menyebarkannya. Sanggah Dina panik. Aku sudah menghapusnya. Berarti ada orang lain. Wajah Rangga pucat. Ada orang lain yang merekam kejadian itu. Tentu saja ada. Saya yang memintanya. Salah satu tamu malam itu
bukan kolega bisnis. Ia juru kamera yang saya sewa diam-diam, sehari sebelum pesta. Saat firasat aneh mulai menggerogoti saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya hanya merasa ada yang salah, dan firasat itu menyelamatkan saya. Lalu masalah mereka bertambah satu persatu. Sore itu, 2 orang petugas dari perusahaan pengelola kompleks datang mengetuk pintu. Iuran lingkungan rumah Pondok Indah belum dibayar selama 2 bulan. Selama ini saya yang membayarnya, otomatis dari rekening. Dan kini, rekening itu terkunci. Petugas itu memberi peringatan tertulis. Bu Siti membentak mereka. Tapi petugas hanya menatap dingin dan pergi. Keesokan paginya, mobil terakhir di garasi, satu-satunya yang masih bisa mereka pakai, diderek pergi. Sebuah truk dari perusahaan leasing datang membawa surat penarikan. Ternyata mobil itu pun bukan milik mereka. Atas nama perusahaan saya, dengan cicilan yang dibayar dari kas perusahaan. Rangga berlari keluar dengan piyama, berteriak. Tapi supir derek hanya menyodorkan dokumen yang sah secara hukum. Mobil itu pergi, dan kini mereka benar-benar terjebak tanpa kendaraan. Malamnya, Dina mencoba menjual salah satu tas mewah miliknya ke toko barang bekas. Berharap dapat uang tunai, tapi penjaga toko mengenali wajahnya dari berita viral. Ia menolak membeli dan diam-diam memfoto Dina. Foto itu kembali tersebar. Kini, bukan hanya pengkhianat, mereka juga jadi tontonan yang dikejar orang kemanapun pergi. Bu Siti mencoba menghubungi kerabat jauhnya di kampung, berharap bisa menumpang, tapi kabar sudah sampai duluan. Tidak ada yang mau membuka pintu untuk keluarga yang mengkhianati menantunya sendiri demi harta. Kami keluarga terhormat, kata salah satu kerabat lewat telepon sebelum menutup sambungan. Bu Siti, yang selama ini membanggakan diri sebagai sosialita, kini bahkan tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Makanan di kulkas mulai menipis. Tagihan listrik belum dibayar. Dan ada ancaman pemutusan. Lalu, di hari ketiga, bel rumah berbunyi. Mereka bertiga saling berpandangan. Mereka takut itu penagih utang. Setelah ragu sejenak, Rangga membuka pintu. Seorang kurir berdiri memegang amplop besar berstempel resmi. Pak Rangga, tanya kurir itu. Saya sendiri, ada kiriman untuk Anda. Mohon tanda tangan di sini dengan tangan gemetar. Rangga menandatangani dan menerima amplop itu. Ia menutup pintu. Bu Siti dan Dina sudah berdiri di belakangnya. Rangga merobek amplop itu dan wajahnya berubah seputih kertas yang ia pegang. Itu surat resmi dari kantor pengacara. Gugatan perceraian dengan tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dan penggelapan aset. Di lampiran kedua, ada surat pemberitahuan dari pengadilan. Rumah di Pondok Indah beserta seluruh isinya dibekukan sementara sebagai aset sengketa. Mereka dilarang menjual, memindahkan, atau merusak apapun di dalamnya. Apa ini? Bu Siti merebut surat itu. Tangannya gemetar. Ganti rugi, penggelapan aset. Maya menggugat kita. Bukan menggugat kita. Ma, kata Rangga dengan suara hampa. Menggugatku dan rumah ini. Rumah ini dibekukan. Kita bahkan tidak boleh menjual apapun di dalamnya. Dina jatuh terduduk di sofa. Tapi kau bilang kau berhak atas setengahnya. Rangga, kau bilang kita aman. Rangga tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kecil perannya selama ini. Selama 7 tahun. Ia menandatangani apapun yang disodorkan saya tanpa membaca. Akta rumah, surat kepemilikan mobil, dokumen perusahaan, semuanya. Ia pikir itu tanda kepercayaan. Padahal, di setiap dokumen itu, namanya hanya tercantum sebagai pengelola, bukan pemilik. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi mereka. Pak Dedi, atas perintah saya, bergerak dengan presisi. Satu persatu, lapisan kenyamanan mereka dicabut. Mobil-mobil mewah di garasi diambil oleh perusahaan leasing. Karena ternyata semua atas nama perusahaan saya. Kartu keanggotaan klub, langganan butik, semua ditutup. Bahkan, 2 pembantu rumah tangga pun pamit. Karena gaji mereka selama ini dibayar dari rekening yang kini terkunci. Tanpa pembantu, rumah mewah itu perlahan berubah. Piring kotor menumpuk di wastafel. Debu mulai menempel di lantai marmer yang dulu mengkilap. Bu Siti, yang seumur hidup
tidak pernah mencuci piringnya sendiri. Kini berdiri canggung di dapur, menatap tumpukan itu dengan jijik. Ini pekerjaan pembantu, gerutunya. Bukan pekerjaan nyonya besar, tapi tidak ada lagi pembantu. Dan tidak ada lagi uang untuk menyewa satupun. Tekanan membuat mereka mulai saling menyalahkan. Suatu malam, di ruang keluarga yang remang, karena mereka menghemat listrik, pertengkaran pecah. Ini semua karena ide gilamu, Dina, bentak Rangga. Kau yang bilang harus direkam. Kau yang bilang harus dipermalukan di depan umum. Kalau saja kita cerai diam-diam, Maya mungkin tidak akan sekejam ini. Salahku. Dina balas berteriak. Kau yang punya selingkuhan. Kak, kau yang tidak becus mengurus surat-surat selama 7 tahun. Kau menandatangani semuanya tanpa baca. Dan sekarang kau menyalahkan aku. Sudah. Lerai Bu Siti. Tapi suaranya pun penuh amarah. Kalian berdua sama-sama bodoh. Seharusnya Mama yang mengatur dari awal. Kalian terlalu cepat puas. Terlalu cepat merayakan, sampai lupa mengamankan apapun. Mereka bertengkar sampai larut, saling melempar tuduhan, saling menyalahkan. Tidak ada yang mau mengakui bahwa kehancuran ini adalah buah dari keserakahan mereka sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa kemenangan, kini penuh teriakan dan air mata kemarahan. Tembok-tembok yang dulu menyaksikan kebahagiaan palsu, kini menyaksikan keluarga itu hancur dari dalam. Esoknya, Bu Siti mencoba menjual perhiasan yang ia kira miliknya. Gelang dan kalung yang ia banggakan di pesta. Ia membawanya ke toko emas. Tapi, saat penjual memeriksa sertifikatnya, ternyata semua perhiasan itu terdaftar atas nama saya. Dibeli dengan garansi pembelian kembali oleh toko yang sama. Penjual menolak membelinya dari Bu Siti. Bahkan, lebih buruk, ia menelpon untuk mengonfirmasi. Dan saya, melalui Pak Dedi, menyatakan barang-barang itu masuk dalam daftar aset sengketa. Bu Siti pulang dengan tangan kosong dan dengan rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Bu Siti yang biasa ke salon setiap minggu, kini harus menatap wajahnya sendiri di cermin tanpa perawatan. Rambut Mama sudah kusam, rengeknya. Mama butuh uang untuk perawatan. Rangga, ini semua salahmu. Kau bilang akan mengurus segalanya. Bagaimana aku mengurusnya kalau Maya tidak bisa dihubungi? Bentak Rangga. Dia mengunci semua asetnya. Dia gila, tapi jauh di dalam hati. Rangga tahu saya tidak gila. Saya hanya jauh lebih cerdas daripada yang ia kira selama 7 tahun. Sementara mereka tenggelam dalam kepanikan. Saya tinggal dengan tenang di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Setiap pagi, Pak Dedi mengirim laporan perkembangan. Setiap sore, saya kembali ke kantor, memimpin rapat seperti biasa. Karyawan saya tidak pernah tahu badai apa yang sedang saya lewati. Saya menolak membiarkan 3 orang itu menghancurkan apa yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Tapi ketenangan saya bukan tanpa harga. Ada malam-malam ketika saya terbangun pukul 3 pagi, menatap langit-langit kamar yang asing, dan menangis tanpa suara. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Saya tidak hanya kehilangan suami, saya kehilangan masa depan yang sudah saya bayangkan. Saya kehilangan keyakinan bahwa saya bisa mempercayai penilaian saya sendiri. Saya pernah, dalam satu momen lemah, hampir menelpon Rangga, hampir memaafkan, hampir percaya bahwa mungkin saya yang salah. Mungkin saya memang terlalu sibuk. Mungkin saya pantas diperlakukan begitu. Untunglah, jari saya berhenti tepat sebelum menekan tombol panggil. Saya menatap layar ponsel, melihat foto kami berdua yang masih terpasang sebagai wallpaper. Lalu, saya menghapusnya. Malam itu, saya berhenti mencari alasan untuk orang yang sudah memilih untuk menghancurkan saya. Saya mulai mengisi hari-hari saya dengan hal lain. Saya kembali ke kelas melukis yang sudah bertahun-tahun saya tinggalkan demi pekerjaan. Saya mulai berlari setiap pagi di taman dekat apartemen. Pelan-pelan, saya menemukan kembali Maya yang ada sebelum Rangga. Wanita yang utuh, tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan ternyata wanita itu masih ada. Ia hanya tertimbun terlalu lama. Pak Dedi, dengan tim hukumnya, bekerja senyap dan rapi. Ia mengumpulkan setiap dokumen, setiap mutasi rekening, setiap akta.
Ia bahkan melacak penarikan tunai mencurigakan yang Rangga lakukan beberapa bulan sebelumnya. Ternyata uang itu bukan untuk perbaikan atap atau pengobatan. Uang itu mengalir ke rekening sang sekretaris. Bukti itu, kelak, akan menjadi paku terakhir di peti mereka. Sekretaris Rangga, wanita yang katanya hamil dan akan memberinya ahli waris, ternyata juga menghilang. Saat tahu Rangga kehilangan segalanya, ia memblokir semua kontak. Hubungan mereka hanya bertahan selama Rangga masih bisa membayar. Saat uang habis, cinta itu menguap dalam semalam. Rangga ditinggalkan persis seperti yang ia lakukan pada saya. Belakangan, saya tahu wanita itu bahkan tidak benar-benar hamil. Itu hanya kebohongan yang ia dan Rangga gunakan untuk membenarkan perceraian, untuk membuat saya merasa tidak cukup, untuk membuat saya pasrah menyerahkan harta tanpa melawan. Sebuah kebohongan yang dirancang untuk menghancurkan harga diri saya. Saat kebohongan itu terbongkar, saya tidak marah. Saya justru merasa kasihan pada Rangga yang ternyata diperalat oleh orang yang ia pikir mencintainya. Persis seperti ia memperalat saya. 3 minggu setelah malam ulang tahun itu, sidang pertama digelar. Saya datang ke pengadilan dengan setelan jas yang rapi, ditemani Pak Dedi dan 2 orang tim hukum perusahaan. Rangga datang sendiri, dengan pengacara murahan yang ia bayar dari sisa uang pinjaman. Saya menatapnya dari seberang ruangan. Pria yang dulu membuat jantung saya berdebar, kini terlihat kuyu, kurus, dan ketakutan. Tidak ada lagi senyum tampan yang penuh percaya diri. Pak Dedi membuka berkas. Satu persatu, ia memaparkan bukti. Akta kepemilikan rumah Pondok Indah atas nama saya dibeli lunas dari dividen perusahaan. Surat kepemilikan 3 mobil, semuanya atas nama saya. Mutasi rekening yang menunjukkan setiap perhiasan, setiap tas, setiap liburan keluarga mertua dibayar dari kantong saya. Dan yang terakhir, rekaman video pesta ulang tahun. Pengacara Rangga mencoba membantah. Ia berargumen bahwa selama 7 tahun pernikahan, Rangga ikut berkontribusi pada rumah tangga, sehingga berhak atas harta bersama. Pak Dedi hanya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan 1 map lagi. Yang mulia, katanya, izinkan saya menunjukkan catatan penarikan tunai dari rekening rumah tangga selama 6 bulan terakhir. Ia memaparkan angka demi angka. Total hampir 300 juta rupiah ditarik oleh terdakwa, lalu ditransfer ke rekening seorang wanita bernama yang sama dengan sekretaris pribadinya. Jadi, kontribusi yang dimaksud pihak terdakwa justru berupa pengalihan dana milik klien saya kepada pihak ketiga. Ruang sidang hening. Wajah Rangga memucat. Pengacaranya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu, rekaman video pesta diputar. Suara tawa Rangga, Bu Siti, dan Dina memenuhi ruangan. Kalimat itu terdengar jelas. Selamat atas status barumu sebagai janda. Lalu, suara Bu Siti, kami hanya memanfaatkanmu. Hakim mengernyitkan dahi. Beberapa orang di kursi pengunjung menggeleng tidak percaya. Pengacara Rangga menunduk. Tak punya apapun untuk dibantah, Yang Mulia. Kata Pak Dedi, tenang. Klien saya tidak menuntut harta gonogini. Karena memang tidak ada harta bersama. Seluruh aset adalah milik pribadi klien saya sebelum dan selama pernikahan. Yang klien saya tuntut adalah ganti rugi atas pencemaran nama baik yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan direkam untuk dipublikasikan di depan umum. Saya melihat wajah Rangga runtuh perlahan. Ia akhirnya mengerti. Selama ini ia mengira ia memegang kendali. Padahal ia hanya tamu di rumah yang bukan miliknya. Suami di pernikahan yang ia hianati. Dan kini, terdakwa di sidang yang tak mungkin ia menangkan. Maya, panggilnya pelan saat sidang ditunda. Ia mendekat, dikawal petugas. Maya, tolong. Aku salah. Cabut gugatannya. Aku akan pergi. Aku tidak minta apa-apa lagi. Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya mengingat 7 tahun. Saya mengingat pria yang menemani saya makan mie instan di ruko sempit saat kami belum punya apa-apa. Tapi pria itu sudah lama mati. Yang berdiri di depan saya hanyalah orang asing
yang menyerahkan surat cerai sebagai kado. Kau ingat apa yang kau katakan di panggung itu? Rangga, tanya saya pelan. Kau bilang, aku tidak pernah punya waktu untukmu. Kau benar. Aku terlalu sibuk membangun semua yang sekarang kau kemis kembali. Saya berbalik. Saya tidak meneteskan satu air mata pun. Putusan keluar 6 minggu kemudian. Perceraian dikabulkan tanpa pembagian harta. Karena terbukti, seluruh aset adalah milik pribadi saya. Rangga diwajibkan membayar ganti rugi yang jumlahnya jauh melampaui apapun yang ia miliki. Karena ia tak mampu membayar. Sisa-sisa terakhir miliknya disita. Tidak hanya itu, karena video pengkhianatan itu sengaja direkam untuk dipublikasikan. Dan karena terbukti ada unsur penghinaan yang disengaja di depan umum, hakim memberikan putusan yang berat. Pak Dedi menjelaskan pada saya bahwa kasus seperti ini jarang dimenangkan dengan telak. Tapi bukti yang saya kumpulkan, dokumen yang saya simpan selama bertahun-tahun, dan firasat saya untuk menyewa juru kamera diam-diam, semua itu menjadi fondasi yang tak terbantahkan. Anda tahu, Maya, kata Pak Dedi sambil tersenyum setelah sidang. Selama bertahun-tahun saya menangani kasus perceraian. Kebanyakan wanita datang dalam keadaan hancur, tanpa bukti, tanpa persiapan, lalu kehilangan segalanya. Tapi Anda berbeda. Anda hancur, tapi Anda tetap berpikir. Itulah yang menyelamatkan Anda. Saya hanya tersenyum. Saya tahu, kemenangan itu bukan tentang harta. Saya sudah punya cukup harta jauh sebelum ini. Kemenangan itu adalah tentang membuktikan bahwa kebaikan dan ketabahan tidak boleh disamakan dengan kelemahan. Mereka pikir saya lemah karena saya mencintai dengan tulus. Mereka keliru. Cinta saya tulus, tapi saya tidak pernah bodoh. Mereka bertiga akhirnya diusir dari rumah Pondok Indah secara sah oleh pengadilan yang sama yang mereka pikir akan berpihak pada mereka. Hari pengusiran itu menjadi tontonan kecil di kompleks elit Pondok Indah. Petugas pengadilan datang dengan surat resmi. Mereka diberi waktu beberapa jam untuk mengemasi barang pribadi, dan hanya barang pribadi. Segala sesuatu yang merupakan aset sengketa harus ditinggalkan. Bu Siti menangis meraung-raung, memohon agar diberi lebih banyak waktu. Dina mencoba menyelundupkan beberapa barang berharga ke dalam tas. Tapi petugas memeriksanya dan mengembalikannya. Rangga hanya berdiri diam, menatap rumah yang dulu ia banggakan sebagai miliknya, menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Tetangga-tetangga keluar dari rumah mereka, menonton dari balik pagar. Beberapa merekam dengan ponsel. Keluarga yang dulu berlagak sebagai sosialita kelas atas, kini diusir di depan mata semua orang yang pernah mereka pamerkan kemewahannya. Tidak ada penghinaan yang lebih dalam bagi orang yang hidup dari gengsi. Selama beberapa hari, Rangga, Bu Siti, dan Dina hidup berpindah-pindah. Mereka menumpang di masjid, lalu di kolong jembatan, lalu di emperan toko. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah petak reot di sebuah kampung padat, dengan sisa uang dari menjual barang-barang kecil yang sempat mereka selamatkan. Bau, sempit, panas. Atapnya bocor saat hujan. Hanya ada satu kamar untuk mereka bertiga. Sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini mereka rampas dari saya. Rangga mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan pria yang wajahnya viral sebagai penipu istri sendiri. Bu Siti dan Dina mencoba kerja serabutan, tapi mereka tak punya keahlian apapun. Tubuh yang terbiasa dimanjakan kini harus banting tulang demi uang receh. Rangga akhirnya bekerja sebagai kuli angkut di pasar, mengangkat karung-karung berat dengan tubuh yang tidak terbiasa. Telapak tangannya yang dulu halus, kini penuh kapalan. Bu Siti mencuci pakaian tetangga, pekerjaan yang dulu ia anggap hina ketika menyuruh saya melakukannya. Dina menjadi pelayan di warung makan kecil, sering dimarahi pemilik karena kikuk dan lamban. Setiap hari adalah pengingat akan apa yang dulu mereka miliki dan mereka buang sendiri. Yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah kemiskinan, tapi penyesalan.
Setiap malam, di rumah petak yang sumpek itu, mereka berbaring tanpa bisa tidur, memutar ulang malam ulang tahun itu di kepala mereka. Andai mereka tidak serakah, andai mereka tidak menertawakan saya, andai mereka membaca dokumen-dokumen itu sebelum menandatanganinya. Tapi penyesalan tidak pernah datang lebih awal. Ia selalu datang terlambat, saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. 1 tahun berlalu, hidup mereka tidak membaik, justru semakin terpuruk. Sementara itu, hidup saya pelan-pelan pulih. Bukan karena dendam sudah tuntas, tapi karena saya menolak membiarkan luka itu mendefinisikan saya. Perusahaan saya tumbuh lebih besar, bahkan membuka cabang di 2 kota lain. Saya membeli rumah baru, lebih luas, lebih damai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur tanpa harus berpura-pura bahagia. Suatu sore, saya pergi makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng. Saat saya turun dari mobil, dikawal 2 orang ajudan, saya merasakan sepasang mata menatap saya dari seberang jalan. Di trotoar yang kumuh, di antara para pengemis, duduk 3 orang yang dulu menertawakan saya di hari ulang tahun. Rangga, Bu Siti, dan Dina. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka kuyu. Mereka menatap saya dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Campuran iri, penyesalan, dan keputusasaan. Dia terlihat sangat bahagia, bisik Dina. Air mata mengalir di pipinya. Mama tidak percaya dia bisa sebahagia itu tanpa kita, kata Bu Siti. Suaranya parau. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia melihat wanita yang pernah ia hina, kini menjadi wanita yang paling dihormati. Ia tidak tahan lagi. Ia berdiri dan berjalan menyeberang menuju restoran. Bu Siti dan Dina mencoba menahannya, tapi ia tak peduli. Ia menerobos masuk dan menemukan saya duduk di meja. Maya. Suaranya bergetar. Aku datang untuk minta maaf. Aku menyesal. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku bodoh. Aku serakah. Aku menyesal seumur hidup. Saya menatapnya. Saya melihat penyesalan di matanya. Air mata di pipinya. Tapi hati saya tidak bergeming. Kau pikir kau bisa datang minta maaf dan semuanya kembali seperti semula? Tanya saya tenang. Tidak. Aku tidak berharap itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal telah menyia-nyiakan wanita sebaik dirimu. Penyesalanmu sudah terlambat. Rangga, kata saya. Suara saya dingin. Kau memiliki segalanya, tapi kau membuangnya. Kau punya cinta, kesetiaan, dan kekayaan. Tapi kau memilih keserakahan. Sekarang, kau harus membayar semua perbuatanmu. Saya melambaikan tangan. Kedua ajudan saya mendekat dan dengan sopan memandu Rangga keluar. Maya, aku menyesal, teriaknya. Tapi saya sudah berbalik. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik, Rangga, bisik saya. Lalu saya kembali ke meja makan, dan saya melanjutkan hidup saya. Mereka bertiga kembali ke rumah petak reot mereka. Mereka kini mengerti, dengan pahit, bahwa wanita yang mereka sebut bodoh dan naif adalah pemilik sejati dari segalanya. Dan merekalah sejak awal yang pantas ditertawakan. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah meremehkan orang yang mencintaimu dalam diam, karena di balik kesetiaannya tersimpan kekuatan yang tidak kau sadari. Dan jangan pernah mengira bahwa keserakahan bisa membawa kebahagiaan, karena ia selalu berakhir pada kehancuran. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, membangun dengan tangan sendiri, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, keberanian untuk bangkit lebih berharga daripada air mata yang kalian tumpahkan. Jangan pernah merasa malu karena pernah dikhianati. Yang seharusnya malu adalah mereka yang mengkhianati. Dan untuk para perempuan
yang masih ragu pada nilai diri mereka. Saya ingin berkata satu hal. Kalian tidak membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidup kalian. Kalian sudah utuh sejak awal. Pasangan yang baik adalah teman seperjalanan. Bukan tempat kalian menggantungkan seluruh harga diri saat kalian belajar berdiri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan kalian. Ada juga banyak suami seperti Rangga di luar sana. Pria yang menikmati hasil kerja keras pasangannya, lalu merasa harga dirinya terancam oleh kesuksesan itu. Mereka tidak mengerti bahwa cinta yang sejati seharusnya bangga, bukan iri. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anak lelakinya, justru menghancurkan rumah tangga yang seharusnya mereka jaga. Rangga, Bu Siti, dan Dina menghabiskan sisa hidup mereka dalam kemiskinan dan penyesalan. Sementara saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta yang sempat mereka coba rampas. Saya menemukan kedamaian. Saya membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari titik terendah tanpa harus bergantung pada siapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka menghancurkan kita, atau kita bisa menjadikannya kekuatan. Kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan uang atau status. Ia ditemukan dari keberanian untuk berdiri kembali dan menjadi diri sendiri. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Maya, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Kalimat itu dilontarkan ibu mertua saya tepat ketika ayah saya sedang sekarat di kampung. Detik itu juga, saya bekukan kartu rekening yang selama ini mereka pakai dengan sombong. Lalu, saya beli rumah mewah seharga 2 miliar, persis di seberang jalan rumah mereka. Dan ketika ibu mertua datang mengemis, ia jatuh terduduk menyadari siapa pemilik istana itu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar kanal ini terus berkembang. Mari kita mulai. Nama saya Indira, 32 tahun. Saya menjalankan bisnis daring sendiri dari balik layar. Sudah 5 tahun dengan omset yang tidak pernah saya banggakan di depan siapapun. Sudah 3 tahun saya menjadi istri di rumah ini. Saya terbiasa diam, bukan karena lemah, tetapi karena saya memilih kapan harus bicara. Sore itu hujan gerimis turun di kawasan Bintaro. Saya sedang melipat baju anak tetangga yang saya titipi. Ketika telepon genggam saya bergetar, sebuah pesan singkat masuk. Pengirimnya dokter yang merawat ayah saya di kampung. Saya membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali. Tangan saya mulai dingin. Ayah dalam kondisi kritis. Beliau butuh penanganan medis secepatnya. Jantung saya seolah dijatuhkan dari ketinggian. Ayah adalah satu-satunya orang yang membesarkan saya seorang diri. Beliau menjual sepetak sawah demi menyekolahkan saya. Dan kini, beliau terbaring ratusan kilometer dari tempat saya berdiri. Saya menarik koper kecil dari lemari, memasukkan beberapa potong baju seadanya. Air mata saya menetes ke kain. Saya harus segera pulang. Saya turun ke ruang tengah. Farhan, suami saya, sedang bersandar santai di sofa sambil menatap layar telepon genggamnya. Di kursi sebelahnya, ibu mertua saya, Bu Yani, sedang mengikir kuku dengan wajah datar. Mas, kata saya pelan. Ayah kritis. Dokter dari kampung baru saja mengabari. Saya harus pulang menjenguknya sekarang. Tolong izinkan saya pergi. Dan tolong beri saya sedikit uang untuk biaya darurat di perjalanan. Suara saya memohon tulus. Saya menatap wajah suami saya, berharap ada sedikit simpati, sebuah pelukan, atau setidaknya satu kalimat yang menenangkan. Belum sempat Farhan membuka mulut, Bu Yani meletakkan kikir kukunya keras-keras ke atas meja kaca. Bunyi benturan itu nyaring sekali. Wanita parubaya itu menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan yang sangat merendahkan. Ayahmu sakit itu urusanmu sendiri, bentaknya. Kenapa kamu harus selalu menyusahkan anak saya? Kamu ini memang menantu yang tidak tahu diuntung. Tiap hari cuma bisa merepotkan kami. Saya terdiam. Mau minta uang jalan? Enak saja, lanjutnya.
Uang hasil keringat anak saya tidak akan saya berikan sepeser pun untuk mengurus ayahmu di kampung sana. Biar dia urus dirinya sendiri. Hati saya seperti ditusuk ribuan jarum. Saya mengalihkan pandangan ke Farhan. Saya menginginkan satu hal saja. Saya ingin dia berdiri. Saya ingin dia menegur ibunya, meski cuma sekali. Di saat istrinya sedang tertimpa musibah, tetapi Farhan hanya membisu. Pria yang seharusnya menjadi pelindung saya itu kembali menatap layar teleponnya, seolah pertengkaran di sebelahnya hanyalah angin lalu. Mas, suara saya bergetar. Kamu diam saja membiarkan ibumu bicara sekasar itu kepada saya. Saya ini istrimu. Ayah saya sedang berjuang antara hidup dan mati di sana. Farhan membuang muka. Ia enggan menatap mata saya. Turuti saja kata ibu, ucapnya akhirnya. Kamu memang selalu mencari celah untuk membuat keributan. Berangkat sana sendiri kalau memang mau. Jangan pernah berani meminta uang dariku. Gajiku sudah saya percayakan semuanya kepada ibu untuk keperluan rumah tangga. Mendengar jawaban itu, dunia yang selama ini saya bangun seakan runtuh berkeping-keping. Selama 3 tahun, saya selalu memilih menunduk dan bersabar. Saya bangun paling pagi. Saya menyiapkan makanan. Saya mengurus rumah. Saya menanggung setiap hinaan, murni atas dasar pengabdian seorang istri. Bahkan, demi menjaga ego suami saya menyimpan rapat sebuah rahasia besar. Uang yang selama ini dinikmati dengan penuh kesombongan oleh Farhan, Bu Yani, dan adik iparnya, Sinta, sama sekali bukan dari gaji. Uang miliaran yang mengalir deras setiap bulan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga ini adalah hasil bisnis daring yang saya bangun sendiri dari balik layar. Farhan, kenyataannya hanyalah pegawai biasa dengan gaji sebatas upah minimum. Gaji yang bahkan tidak akan cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah ini. Saya menatap wajah congkak ibu mertua saya, lalu wajah pengecut suami saya. Tepat pada detik itu, batas kesabaran setebal baja yang selama ini saya bendung akhirnya hancur total. Rasa cinta saya kepada Farhan menguap, tidak tersisa setitik pun. Digantikan oleh rasa jijik dan kekecewaan yang teramat dalam. Pengabdian tulus selama 3 tahun ternyata dianggap seperti debu yang tidak ada harganya. Bu Yani tiba-tiba berdiri. Ia melangkah cepat mendekati saya, lalu menepis koper di tangan saya hingga jatuh membentur lantai. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, teriaknya sambil menunjuk pintu. Menantu miskin, bisanya cuma menyusahkan. Pergi sana jauh-jauh, jangan pernah berani datang mengemis makanan kepada kami lagi. Saya tidak membalas. Saya tidak berteriak. Saya hanya menunduk perlahan, mengambil gagang koper saya yang terjatuh, lalu menegakkan tubuh saya kembali. Saya menatap mata Bu Yani dan Farhan bergantian. Cukup lama. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tatapan memohon. Yang tersisa hanya satu sorot dingin yang setajam pisau. Baiklah, kata saya, tenang. Saya akan pergi detik ini juga, sesuai permintaan Anda. Dan saya pastikan, seumur hidup, saya tidak akan pernah datang mengemis kepada kalian. Suara saya tenang. Tetapi setiap kata menusuk langsung ke relung hati siapapun yang mendengarnya, tanpa menoleh ke belakang. Saya membalikan badan dan melangkah pasti menuju pintu utama. Suara roda koper saya beradu dengan lantai mengilap, mengiringi kepergian saya dari rumah yang penuh kebohongan itu. Begitu kaki saya melewati pagar besi depan rumah, saya berhenti sejenak di tepi jalan. Hujan gerimis membasahi pundak saya. Saya merogoh tas, mengeluarkan telepon genggam yang masih menyala. Saya membuka sebuah aplikasi perbankan yang terpasang khusus di ponsel saya. Aplikasi ini terhubung langsung dengan rekening utama, tempat seluruh aliran dana bisnis saya bermuara. Rekening yang kartu salinannya selama ini saya berikan cuma-cuma kepada Farhan untuk dipegang Bu Yani dengan dalih manis sebagai kartu gaji. Saya menekan menu pengaturan keamanan. Saya menelusuri daftar nomor kartu. Lalu saya memilih kartu yang selama ini digunakan untuk membiayai kesombongan keluarga itu. Tanpa berpikir 2 kali, saya menekan tombol pemblokiran kartu secara permanen. Sebuah pesan konfirmasi muncul, berkedip di layar, menanyakan keyakinan saya. Saya menekan tombol setuju dengan jari yang lurus dan mantap. Pemblokiran berhasil.
Akses ke aliran dana miliaran rupiah yang selama ini mereka nikmati seperti air mengalir, kini terkunci permanen. Senyum dingin terukir di bibir saya. Saya beralih ke buku telepon. Saya blokir nomor Farhan. Lalu nomor Bu Yani. Lalu nomor Sinta. Permanen. Bersih. Saya melangkah pergi menuju jalan raya, mencari kendaraan menuju stasiun. Saya sudah sangat siap memulai lembaran hidup baru. Dan saya memutuskan untuk membiarkan keluarga tamak itu perlahan merasakan akibat dari kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Mari kita lihat apa yang terjadi di seberang sana. Beberapa jam setelah saya pergi, pusat perbelanjaan terbesar di kota itu ramai sekali sore itu. Di lantai 2, sebuah butik perhiasan paling mewah menjadi pusat perhatian. Di dalamnya, Bu Yani berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Ia menunjuk beberapa kalung tebal dan gelang berukuran besar dengan gaya memerintah. Seolah seluruh isi butik itu miliknya. Pegawai butik melayaninya dengan senyum sopan, mengeluarkan perhiasan emas murni dan berlian ke atas nampan beludru. Bu Yani mencoba sebuah kalung berlian yang harganya setara sebuah rumah sederhana. Ia mematut diri di cermin dengan bangga. Di benaknya yang dangkal, ia merasa menjelma menjadi wanita paling terhormat di seluruh kota. Hanya karena merasa memiliki anak lelaki yang hebat. Ia sama sekali tidak peduli bahwa menantunya baru saja ia usir dengan hati hancur beberapa jam yang lalu. Saya ambil kalung berlian ini, beserta gelang emas dan sepasang anting tadi. Perintahnya lantang. Bungkus yang rapi. Saya mau memakainya untuk arisan keluarga besar besok malam. Kasir mengangguk sopan, lalu menghitung total tagihan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Tanpa ragu, dengan dada membusung, Bu Yani mengeluarkan kartu pembayaran dari dompetnya yang tebal. Kartu menyilap yang selama bertahun-tahun ia yakini sebagai sumber kekayaan keluarganya. Kasir menerima kartu itu dengan 2 tangan, lalu memasukkannya ke mesin pembayaran. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan nyaring. Secari kertas kecil keluar dari celahnya. Kasir mengernyitkan dahi, membaca tulisan pada kertas itu, lalu perlahan mengangkat wajahnya. "Mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu," katanya hati-hati. "Transaksi dari kartu ini ditolak. Apakah Ibu punya kartu lain atau uang tunai?" Wajah Bu Yani menahan gejolak. Harga dirinya seakan diinjak-injak. Apalagi ada beberapa pengunjung mewah lain yang sedang antre di belakangnya. Dan jelas mendengar ucapan itu. "Tidak mungkin." Sergahnya keras. "Mesinmu pasti rusak. Coba cek lagi kartunya. Anak lelaki saya gajinya puluhan juta sebulan. Masuk ke rekening ini. Tidak mungkin ditolak." Suaranya melengking, menarik perhatian seluruh isi butik. Kasir menghela napas, mencoba memaklumi. Ia menggesek ulang kartu itu dengan sangat hati-hati. Hasilnya sama. Kertas penolakan kembali keluar. "Sekali lagi mohon maaf, Ibu," kata kasir. Kini dengan tatapan ragu, transaksinya tetap ditolak. Keterangan dari sistem menyatakan, kartu ini telah diblokir secara permanen oleh pemiliknya. Mendengar kata diblokir, jantung Bu Yani serasa berhenti berdetak. Darahnya berdesir. Dengan gerakan kasar, ia merebut kembali kartunya. Rasa malu menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mulai menyadari tatapan merendahkan dan bisik-bisik cibiran dari kerumunan, tanpa mampu mengucapkan sepatah pun pembelaan. Ia berbalik dan berjalan cepat keluar butik, meninggalkan perhiasan mahal yang sudah dibungkus rapi di atas meja kasir. Sepanjang lorong menuju pintu keluar, ia menggerutu pelan, merutuki mesin pembayaran yang ia kira rusak. Ia masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, saya baru tiba di depan rumah sakit tempat ayah saya dirawat. Saya tidak membuang waktu sedetik pun. Saya bergegas menuju meja administrasi. Bau antiseptik menyeruak kuat di udara. "Suster," kata saya tegas. "Saya keluarga kandung pasien lansia yang masuk pagi tadi dengan kondisi kritis. Tolong segera berikan kamar perawatan kelas utama dengan fasilitas terbaik. Lakukan tindakan medis spesialis terbaik. Apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan ayah saya. Seluruh biayanya akan saya bayar tunai. Lunas. Hari ini juga." Perawat memeriksa data pasien di sistem, lalu mengangguk.
Ia mencetak rincian biaya awal yang nominalnya sangat besar. Dengan tenang, saya mengeluarkan kartu perbankan saya yang lain. Kartu pribadi yang terhubung langsung dengan rekening utama perusahaan saya. Kartu yang keberadaannya tidak pernah diketahui Farhan maupun keluarganya. Transaksi diproses dengan lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Setelah urusan administrasi selesai, saya diizinkan masuk ke ruang perawatan intensif. Begitu melihat ayah saya terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuh rentanya, pertahanan saya runtuh. Saya menangis dalam diam, menggenggam erat tangan beliau. Di lubuk hati yang paling dalam, saya mengikat sebuah janji. Saya akan mengerahkan segala kekuatan demi kesembuhan ayah. Dan saya bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri kami berdua. Tetapi di seberang kota, kekacauan baru saja dimulai. Bu Yani duduk gelisah di dalam taksi. Tangannya bergetar saat menekan tombol panggilan ke nomor anaknya. Begitu tersambung, ia langsung menangis histeris. Farhan, kamu ini kerja bagaimana? Kenapa kartu gajimu tiba-tiba tidak bisa dipakai? Ibu malu sekali hari ini. Ibu ditertawakan orang-orang kaya di butik karena kartu ini diblokir. Cepat urus ke bank, sekarang juga. Di rumah, Farhan yang sedang berbaring santai di sofa, terkejut bukan main mendengar amukan ibunya. Diblokir bagaimana, Bu? Jawabnya bingung. Itu tidak mungkin. Kartu itu selalu lancar dipakai. Ibu, tenang dulu. Biar saya cek dari aplikasi. Farhan menutup telepon, lalu membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia memasukkan kata sandi, tetapi akses ditolak. Layar menampilkan peringatan tegas. Nomor rekening utama dan seluruh kartu yang terhubung telah dinonaktifkan sepenuhnya oleh pemilik rekening. Kepala Farhan terasa pusing. Pandangannya berkunang-kunang pada detik itu. Ia mulai menyadari satu fakta yang selama ini ia abaikan demi egonya. Rekening yang menampung uang miliaran itu memang sepenuhnya atas nama saya, Indira. Farhan hanya diberi kartu salinan untuk dipakai, karena uang selalu mengalir tanpa henti. Dan saya selalu patuh tanpa mengeluh. Ia terlena. Ia lupa bahwa kendali penuh atas harta itu mutlak berada di tangan istrinya. Dengan tangan gemetar, Farhan mencoba menghubungi nomor saya. Ia berharap ini hanya kesalahan sistem bank. Yang terdengar hanya suara operator yang menyatakan nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba mengirim pesan, gagal terkirim. Ia memanggil berkali-kali, puluhan kali. Hasilnya nihil. Nomornya telah saya blokir permanen. Ketakutan mulai merayapi pikiran Farhan. Ia akhirnya menyadari, kepergian saya sambil membawa koper dan pemblokiran rekening ini bukan sekedar gertakan kemarahan rumah tangga biasa. Saya benar-benar memutus total seluruh keuangan mereka, tanpa ampun. Farhan menatap nanar ke sekeliling rumahnya. Cicilan rumah, tagihan listrik, perabotan mahal, semua dibiayai uang dari rekening itu. Tanpa dana raksasa itu, ia bukan siapa-siapa. Gaji aslinya bahkan tidak cukup menutupi biaya makan keluarganya selama seminggu. Badai kehancuran finansial benar-benar telah datang. Dan semua malapetaka ini dimulai tepat pada detik mereka mengusir saya dari rumah. Hari berikutnya, badai itu menampakkan wujud pertamanya. Pagi-pagi, terdengar gedoran keras dari arah gerbang depan rumah Bu Yani. Sinta, adik ipar saya, mengintip dari balik tirai. Matanya membelalak. 3 orang pria berdiri di luar. Salah satunya memegang setumpuk dokumen. 2 lainnya sudah bersiap membuka gembok kunci. Mereka penagih utang dari perusahaan pembiayaan tempat Sinta mencicil mobil mewahnya. Sinta panik. Ia berlari mencari ibunya. Ibu, di depan ada orang-orang yang mau menarik paksa mobil saya. Bagaimana ini? Tagihan bulan ini belum dibayar karena kartu dari Mas Farhan selalu ditolak saat saya coba bayar di mesin. Ibu, saya tidak mau mobil saya ditarik. Nanti saya pakai apa kalau berkumpul dengan teman-teman? Harga diri saya bisa hancur. Bu Yani yang kepalanya sudah pusing memikirkan kartu yang diblokir, kini semakin tertekan. Ia menggedor pintu kamar Farhan. Farhan keluar dengan wajah kusut. Kantung matanya menebal karena ia tidak bisa tidur semalaman. Farhan, cepat keluar dan hadapi orang-orang di depan, teriak Bu Yani
sambil menarik kerah baju anaknya. Cairkan semua uang tabunganmu untuk melunasi cicilan mobil adikmu. Kamu ini lelaki. Kalau tetangga melihat mobil Sinta ditarik, mau ditaruh di mana wajah keluarga kita? Farhan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu, saat ini sudah tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia tutupi. Fakta yang selama ini ia kubur rapat harus segera ia bongkar. Ia menarik napas panjang yang terasa berat, lalu mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Uang dari mana? Bu, suaranya nyaris seperti bisikan. Saya tidak punya uang sepeser pun di tabungan. Gaji saya di kantor hanya sebatas upah minimum. Gaji saya bahkan tidak akan cukup membayar cicilan mobil Sinta untuk 1 bulan. Apalagi membiayai perhiasan ibu dan makanan mewah kita setiap hari. Bu Yani mematung, matanya melotot menatap anak kebanggaannya. Kamu bicara apa? Farhan, jangan bercanda di saat genting seperti ini. Lalu, uang miliaran yang selalu ada di kartu yang ibu pegang itu dari mana? Kalau bukan gajimu. Kamu kan direktur di perusahaanmu. Farhan menggeleng perlahan. Air mata penyesalan mulai menetes. Saya bukan direktur, Bu. Saya hanya pegawai. Uang miliaran yang kalian pakai untuk berfoya-foya dan menyombongkan diri selama bertahun-tahun ini, semuanya murni hasil usaha Indira. Bisnis yang selalu kalian hina. Karena kalian pikir dia hanya bermain ponsel di kamar. Kartu itu adalah kartu rekening utama perusahaan Indira yang membayar semua kemewahan kita. Dan sekarang, karena ibu mengusirnya, Indira memblokir semuanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mendengar pengakuan itu, Bu Yani merasa bumi tempatnya berpijak berguncang. Jantungnya berdebar hingga dadanya sesak. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Kakinya mendadak lemas. Ia merosot jatuh ke lantai dengan tatapan kosong, nyaris pingsan. Ia baru menyadari, selama ini ia telah hidup seperti parasit yang menghisap darah menantu yang paling ia benci. Menantu yang ia usir dengan kejam. Di luar, suara mesin mobil Sinta dinyalakan paksa oleh para penagih, membawa pergi sisa kesombongan keluarga itu. Tetapi ini baru awal. Di belahan kota lain, saya sedang menyiapkan langkah berikutnya, dan mereka tidak menduga arahnya. Beberapa hari kemudian, dokter spesialis memberi kabar baik. Masa kritis ayah saya telah terlewati. Beliau sudah dipindahkan ke kamar perawatan kelas utama untuk pemulihan. Setelah memastikan ayah tertidur lelap dengan dijaga perawat khusus, saya memutuskan keluar sebentar. Saya memesan kendaraan sewaan dan meminta diantar ke kantor agen properti paling bergengsi di kota. Seorang agen menyambut saya dengan senyum profesional. Ia menyodorkan buku tebal berisi daftar rumah mewah. Saya tidak perlu melihat banyak. Ingatan saya masih tajam tentang satu rumah. Sebuah rumah raksasa bergaya klasik Eropa yang sudah lama kosong. Lokasinya tepat di seberang jalan rumah ibu mertua saya. Saya tidak butuh lihat rumah lain. Kata saya, tenang. Saya mau rumah di sudut kompleks elit ini. Bangunan paling besar, yang posisinya berhadapan langsung dengan rumah bernomor 18. Agen itu sedikit terkejut. Oh, pilihan luar biasa. Nyonya, itu memang aset terbaik kami. Fasilitasnya lengkap. Namun, mohon maaf, harganya tinggi, mencapai 2 miliar rupiah. Apakah Nyonya ingin kami bantu mengurus skema cicilan ke bank? Saya tersenyum tipis. Saya mengeluarkan kartu identitas dan meletakkannya di meja. Tidak perlu repot. Saya ambil rumah ini hari ini juga. Siapkan semua surat jual beli sekarang. Saya akan transfer 2 miliar rupiah tunai detik ini. Saya ingin kuncinya ada di tangan saya sebelum matahari terbenam. Agen itu terbelalak. Tetapi ia segera mengangguk dan berlari menyiapkan dokumen. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh proses perpindahan hak milik selesai tanpa hambatan. Saya menandatangani lembar terakhir, lalu menerima kotak beludru berisi kunci utama rumah baru saya. Saat menggenggam kunci dingin itu, pandangan saya menerawang jauh. Saya membayangkan wajah terkejut mantan keluarga saya saat mengetahui siapa tetangga baru mereka. Pembalasan yang sesungguhnya baru saja saya mulai. Tetapi mereka belum menyadari siapa yang akan mengetuk gerbang itu. Beberapa hari berlalu sejak badai kebangkrutan menghantam keluarga Farhan. Pagi itu,
Suasana kompleks elit tempat mereka tinggal terlihat berbeda. Jalanan yang biasanya sepi mendadak ramai oleh kendaraan besar. Perhatian seluruh penghuni tertuju pada satu titik. Rumah mewah bergaya klasik yang bertahun-tahun dibiarkan kosong. Tepat di seberang jalan rumah Bu Yani, sebuah truk besar membawa berbagai perabotan impor sedang bongkar muat di halaman depan. Tidak lama, sebuah mobil keluarga edisi terbaru melaju pelan masuk ke garasi luas itu. Kehebohan itu tentu tidak luput dari perhatian penghuni rumah nomor 18. Sinta berdiri di balik tirai jendela lantai 2, menyintip ke seberang dengan tatapan penuh iri. Udara di kamarnya pengap dan panas karena aliran listrik telah diputus. "Ibu, cepat naik ke sini dan lihat," teriak Sinta. Bu Yani melangkah gontai menaiki tangga. Tubuhnya terasa berat. Beberapa hari ini, ia hanya makan nasi seadanya dari sisa bahan di dapur yang belum membusuk akibat kulkas yang mati. "Ada apa lagi?" "Sinta, kamu tidak lihat. Ibu sedang pusing memikirkan tagihan listrik." "Ibu, lupakan dulu soal Mas Farhan yang tidak berguna itu. Coba ibu lihat ke seberang. Ada tetangga kaya raya yang baru pindah. Lihat mobil keluarga yang terparkir itu. Harganya pasti miliaran. Barang-barangnya semua impor. Ini kesempatan emas kita kalau kita bisa mengambil hati pemiliknya. Kita pasti bisa pinjam uang banyak untuk menebus mobil saya dan membayar tunggakan listrik." Mendengar kata pinjam uang dan tetangga kaya, mata Bu Yani langsung berbinar. Semangat hidupnya yang sempat padam menyala kembali. Ia membenarkan sanggulnya dan merapikan pakaiannya. Ia harus tampil meyakinkan sebagai seorang nyonya terhormat agar tetangga baru itu mau meminjamkan uang. Ia bergegas ke dapur, mengais sisa bahan makanan terbaik. Ia menemukan beberapa potong kue sisa hari raya dan menyusunnya rapi di atas nampan berlapis kain rendah. Ia juga memakai serangkaian perhiasan tiruan yang mirip emas asli. Ia tidak mau terlihat miskin di hadapan orang kaya baru. "Sinta, kamu diam saja di rumah. Biar ibu yang menyambut mereka. Doakan rencana ibu berhasil, supaya kita segera terbebas dari penderitaan ini." Bu Yani melangkah keluar dengan dagu terangkat. Beberapa tetangga menatapnya sinis dan mencibir. Kabar kebangkrutan keluarga Farhan sudah menyebar dari mulut ke mulut. Tetapi Bu Yani sengaja menebalkan telinga. Ia menyeberang jalan dengan hati-hati, memegang nampan kue dengan kedua tangan. Setiba di depan gerbang menjulang itu, ia menekan tombol bel. Jantungnya berdebar membayangkan jumlah uang yang mungkin ia dapatkan hari ini. Terdengar dengungan pelan. Gerbang besi yang berat itu bergeser terbuka. Bu Yani melangkah masuk ke pekarangan luas yang tertata rapi. Pandangannya tidak lepas dari kemewahan pilar dan lampu kristal yang menggantung. Ia menyiapkan senyum termanis yang bisa ia buat. Dari dalam, terdengar langkah kaki teratur mendekati pintu utama. Pintu kayu jati berukir indah itu terbuka perlahan. "Selamat pagi, Tetan." Ucapan salam manis itu tersangkut di tenggorokan Bu Yani. Matanya membelalak lebar. Seluruh darahnya seolah berhenti mengalir. Kakinya kaku terpaku di lantai marmer teras. Sosok yang melangkah keluar dari balik pintu itu bukan pengusaha asing yang ia bayangkan. Sosok itu adalah seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita yang belum lama ini ia hina dan ia usir dari rumahnya sendiri, seperti membuang sampah. Saya berdiri di sana, anggun, mengenakan pakaian rancangan desainer dan hijab sutra yang jatuh dengan indah. Aura kewibawaan memancar kuat dari tatapan saya, dingin, dan menembus langsung ke jiwa wanita di hadapan saya. Nampan kue di tangan Bu Yani terlepas begitu saja, jatuh membentur lantai marmer dengan suara nyaring, menyebarkan remah-remah ke segala arah. Mulut Bu Yani bergetar, mencoba merangkai kata, tetapi hanya suara gugup ketakutan yang keluar. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman tenang yang menandakan kemenangan. Akal sehat Bu Yani menolak keras kenyataan di depan matanya. Menantu yang selama ini ia anggap benalu dan orang miskin, kini berdiri dengan balutan kemewahan yang bahkan tidak pernah sanggup ia bayangkan. Rasa malu dan kebingungan memicu perlawanan terakhir di dalam dirinya. Ia menolak terlihat kalah. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangan dan menunjuk wajah saya. "Indira, jadi kamu merendahkan diri menjadi wanita simpanan lelaki hidung belang
setelah saya usir. Dasar perempuan tidak tahu malu. Pantas saja kamu berani menyewa rumah mewah ini untuk pamer. Rupanya, kamu menjual harga dirimu kepada pria di luar sana. Suaranya melengking tinggi. Dengan cepat menarik perhatian para tetangga yang sejak tadi berkumpul di pinggir jalan. Satu persatu, mereka mendekat ke pagar. Penasaran? Saya sama sekali tidak terpancing. Alih-alih marah atau menangis seperti dulu, saya justru tertawa. Tawa yang terdengar elegan dan memancarkan kuasa penuh. Saya melangkah maju satu langkah, menatap langsung bola mata mantan ibu mertua saya yang kini semakin panik. Jaga ucapan Anda, kata saya. Mulut Anda masih saja berbisa seperti dulu. Sayang sekali, kenyataan tidak pernah berpihak pada kebohongan. Saya tidak menyewa rumah ini, dan saya tidak pernah menjadi simpanan siapapun. Saya adalah pemilik sah bangunan seharga 2 miliar ini, beserta seluruh isinya. Surat kepemilikannya tertulis jelas atas nama saya, dan saya membelinya tunai. Dari hasil keringat saya yang selama ini kalian nikmati dengan rakus. Setiap kata yang saya ucapkan datar, tetapi setajam silet. Menyayat kesombongan Bu Yani hingga tidak bersisa. Mendengar keributan yang membesar, Farhan yang sedang uring-uringan di rumah akhirnya keluar. Ia menyeberang jalan dengan langkah gontai, berniat menyusul ibunya. Tetapi langkahnya terhenti kaku saat melihat siapa wanita yang sedang berhadapan dengan Bu Yani. Jantung Farhan serasa berhenti. Ia membelalakkan mata, menatap sosok istrinya yang kini terlihat luar biasa berkelas. Jauh berbeda dari sosok wanita yang selalu ia abaikan di rumah. Saya menoleh ke arah suara langkahnya, lalu tersenyum miring. Waktu yang saya tunggu akhirnya tiba. Saya memberi isyarat kepada asisten pribadi saya yang sejak tadi berdiri siaga. Asisten itu menyerahkan sebuah map tebal kepada saya. Dengan langkah tenang, saya menghampiri Farhan yang masih mematung di halaman. Tanpa sepatah kata, saya melemparkan map itu ke dadanya. Farhan refleks menangkapnya. Ia menunduk, membaca tulisan besar yang tercetak di sampulnya. Tangannya gemetar. Itu surat gugatan cerai kita. Farhan, kata saya lantang. Baca baik-baik setiap halamannya. Saya sudah memastikan kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari harta saya. Karena memang sejak awal, kamu tidak pernah berkontribusi apapun selain kebohongan kepada keluargamu. Saya memutar tubuh, menatap kerumunan tetangga yang kini berdiri rapat di dekat pagar. Saya menarik napas panjang, bersiap membongkar rahasia yang selama ini saya simpan. Untuk para tetangga sekalian, seru saya. Dengarkan baik-baik. Selama ini kalian mungkin mengira keluarga di seberang jalan itu kaya raya berkat lelakinya. Ketahuilah kebenarannya hari ini. Uang miliaran yang keluarga ini pakai untuk pamer, membeli perhiasan, membeli mobil mewah, dan merendahkan orang lain selama 3 tahun. Semuanya murni hasil keringat saya dari bisnis daring yang saya bangun sendiri. Farhan hanyalah pegawai bergaji upah minimum. Mereka mengusir saya saat ayah saya kritis di rumah sakit. Dan sekarang aliran dananya sudah saya hentikan selamanya. Suasana hening selama beberapa detik. Lalu suara bisik-bisik dan cibiran keras meledak dari kerumunan. Tatapan jijik kini sepenuhnya tertuju kepada Bu Yani. Beberapa ibu tetangga terang-terangan mencibir kelakuannya yang selama ini gemar memamerkan kekayaan di setiap perkumpulan warga. Bu Yani terdiam, kaku seperti patung. Wajahnya pucat pasi. Rasa malunya kini berlipat-lipat. Lebih besar daripada saat kartunya ditolak di butik tempo hari. Ia tertunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Sekarang, silahkan kalian berdua kembali ke rumah. Hasil pinjaman kalian itu, kata saya, menutup. Rasakan bagaimana beratnya bertahan hidup dengan gaji asli kebanggaan kalian. Dan jangan pernah berani menampakkan wajah di depan rumah saya lagi. Saya membalikkan badan dan melangkah masuk ke rumah saya, meninggalkan Farhan dan Bu Yani yang hancur ditelan rasa malu di bawah terik matahari. Pintu kayu jati raksasa itu tertutup, mengunci kehidupan baru saya, dan membuang masa lalu ke tempat yang seharusnya. Tetapi karma belum selesai bekerja. Hari-hari berikutnya, penderitaan keluarga itu justru terus menanjak.
ke tahap yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, suara deru mesin berat kembali memecah keheningan kompleks. 3 truk besar berhenti di depan pagar rumah Bu Yani. Belasan petugas berseragam turun, membawa setumpuk dokumen resmi perusahaan pembiayaan. Mereka tim penyitaan aset. Seluruh barang yang dibeli dengan cicilan dan kini menunggak parah akan diangkut hari itu juga. Tanpa basa-basi, para petugas membuka paksa pagar dan masuk. Kepanikan langsung melanda. Bu Yani yang sedang melamun di ruang tengah terkejut setengah mati. Petugas utama menunjukkan surat perintah penyitaan. Seluruh barang elektronik, perabotan mahal, dan perhiasan cicilan akan diangkut. Bu Yani menjerit histeris. Ia berlari menghampiri petugas yang sedang menurunkan televisi layar besar dari dinding. "Tolong, jangan bawa televisi itu. Kalian tidak punya hak masuk rumah orang dan merampok seperti ini." Ia memeluk layar televisi dengan putus asa. Air matanya membasahi wajahnya yang terlihat sangat tua akibat tekanan beberapa hari terakhir. Tetapi para petugas sudah terbiasa menghadapi drama semacam ini. Dengan tegas, mereka menyingkirkan pelukan Bu Yani dan tetap menggotong barang itu keluar. Di lantai 2, Sinta menangis meronta sambil berguling di karpet. Petugas lain memasukkan koleksi tas bermerek, sepatu mahal, dan kotak perhiasannya ke dalam kardus. Semua hasil utang yang cicilannya tidak akan pernah bisa dilunasi. Sementara itu, Farhan hanya bisa duduk bersandar di sudut dinding dengan pandangan kosong. Tubuhnya lemas. Ia menyadari kemiskinan yang sebenarnya kini telah mencengkeram leher keluarganya. Proses penyitaan berlangsung lama, mengundang tontonan gratis dari tetangga yang masih menyimpan dendam atas kesombongan Bu Yani. Barang demi barang ludes. Rumah megah itu kini kosong melompong. Siang itu, mereka terpaksa duduk di lantai dingin, menyantap sisa nasi kemarin dengan sedikit kecap, karena kompor pun telah ikut diangkut. Di seberang jalan, saya berdiri tenang di balkon, memegang secangkir teh chamomile hangat, menyaksikan truk-truk membawa pergi seluruh harta benda mereka. Hati saya tidak merasa kasihan sedikit pun. Apa yang terjadi murni hasil panen dari benih kekejaman yang mereka tanam sendiri. Malam itu, hujan badai turun deras disertai kilat menyambar. Di tengah guyuran hujan, Farhan keluar dari rumahnya yang gelap gulita. Ia menyeberang jalan, mengabaikan tubuhnya yang basah kuyup. Ia tiba di depan gerbang rumah saya. Karena tidak berani menekan bel, ia memanjat pagar besi itu dengan sisa tenaga. Tangannya tergelincir beberapa kali pada besi yang licin tersiram air. Tetapi ia terus memaksa, hingga berhasil melompat dan mendarat keras di halaman dalam. "Indira, tolong buka pintunya. Maafkan aku. Aku tahu aku bodoh. Aku salah membiarkan ibu memperlakukanmu buruk. Tolong kembalilah. Aku berjanji akan berubah." Teriakannya mengalahkan suara gemuruh hujan. Lampu teras menyala. Namun yang keluar dari balik pintu bukan saya. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar melangkah keluar. Mereka berjalan cepat menerjang hujan, menghampiri Farhan yang berlutut di rumput. Tanpa kata peringatan, kedua penjaga itu mencengkeram bahu dan kerah bajunya, lalu menyeretnya menuju gerbang samping. Farhan meronta, memanggil nama saya berulang kali. Sia-sia. Mereka membuka gerbang dan melempar tubuhnya keluar, seperti membuang kantong sampah. Tubuh Farhan menghantam aspal yang tergenang air. Pintu gerbang dibanting menutup. Farhan tertelungkup di tengah jalan dingin, memukul-mukul aspal sambil meraung, meratapi kebodohannya sendiri yang telah menukar berlian paling berharga dengan kehancuran. Kegelapan kini menjadi penguasa tunggal di rumah yang dulunya selalu dipenuhi tawa kesombongan. Tetapi di tengah malam itu, sebuah keributan baru justru pecah. Pintu depan terbuka kasar. Farhan masuk sambil menggandeng seorang perempuan asing. Namanya Rida, sosok simpanan yang selama ini ia sembunyikan rapat dari keluarga, dan tentu dari saya selama menjalin hubungan. Farhan selalu menjanjikan kehidupan mewah kepada Rida, memberinya hadiah-hadiah mahal yang dibeli dengan uang dari kartu istrinya. Bu Yani yang sedang duduk menahan lapar di ruang tengah, terkejut bukan main. Rida
yang terbiasa diajak ke tempat-tempat mewah, menatap sekeliling rumah dengan jijik. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan. Siapa perempuan ini? Farhan, beraninya kamu membawa orang asing masuk saat keluarga kita sedang hancur seperti ini, teriak Bu Yani serak. Farhan mengusap wajahnya yang kelelahan. Tolong tenang, Bu, ini perempuan yang aku cintai. Aku mau dia tinggal di sini sementara. Aku butuh dukungan moral. Semua temanku menjauh. Hanya Rida yang mau mengangkat teleponku hari ini. Mendengar itu, Rida justru melepaskan genggaman tangan Farhan dengan kasar. Ia berkacak pinggang, menatap tajam Farhan dan Bu Yani bergantian. Tinggal di sini, katamu. Katanya kamu pengusaha kaya raya. Katanya rumahmu penuh perabotan mewah dari luar negeri. Kenapa rumah ini malah seperti bangunan kosong yang ditinggalkan? Lampu mati, tidak ada kursi, lantai berdebu. Dan kenapa sejak siang tadi, semua kartu yang kamu berikan kepadaku ditolak di mesin saat aku mau belanja? Bu Yani melangkah maju. Dadanya kembang kempis. Ia akhirnya menyadari kenyataan pahit lain tentang anaknya. Jadi selama ini kamu berselingkuh dari Indira. Kamu menghambur-hamburkan uang miliaran milik Indira untuk membiayai perempuan ini. Pantas Indira sangat murka dan memblokir semuanya. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Farhan. Bu Yani memukuli dada anaknya berkali-kali dengan tangan gemetar. Farhan hanya menunduk pasrah. Ia mencoba meraih tangan Rida untuk memohon pengertian. Tetapi Rida mundur selangkah dengan tatapan benci. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jadi semua uang yang kamu pamerkan kepadaku selama ini bukan uangmu sendiri. Pantas kamu sekarang menjadi gembel, lelaki miskin, pembohong. Aku tidak sudi membuang waktu untuk lelaki bangkrut yang tidak punya masa depan sepertimu. Saat Bu Yani sibuk memaki, mata Rida yang awas melihat sebuah celah. Dompet kulit Farhan tergeletak di meja, dan jari manis Bu Yani berkilau oleh cincin emas peninggalan keluarga yang sengaja ia sembunyikan dari petugas penyitaan. Tanpa basa-basi, Rida menyambar dompet Farhan, menguras seluruh sisa uang tunai di dalamnya, yang sebenarnya adalah uang terakhir keluarga itu untuk makan esok hari. Ia juga menarik paksa cincin emas dari jari Bu Yani. Sinta mencoba menghentikannya, tetapi Rida mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. Anggap ini ganti rugi atas waktuku yang terbuang untuk menemani lelaki pembohong ini. Selamat menikmati kemiskinan kalian di rumah hantu ini. Rida berlari kencang keluar, membelah kegelapan malam, meninggalkan keluarga Farhan yang kini benar-benar tidak punya apa-apa di dalam kegelapan. Mereka hanya saling menyalahkan, mengutuk nasib, tanpa mau menyadari bahwa semua petaka ini adalah balasan dari orang yang selalu mereka zalimi. Dan puncak dari semua itu datang beberapa hari kemudian. Hujan badai kembali turun deras sejak pagi buta di dalam rumah yang kosong dan dingin. Keadaan Bu Yani memburuk drastis. Tubuh rentanya tidak mampu lagi menahan beban pikiran. Ditambah kurangnya asupan makanan selama berhari-hari. Tekanan darahnya melonjak ke tingkat berbahaya. Tepat di siang hari, saat mencoba berjalan ke dapur, Bu Yani tiba-tiba memegangi kepalanya. pandangannya berputar. Napasnya tersumbat. Dalam hitungan detik, tubuh wanita tua itu ambruk membentur lantai. Ia pingsan, tidak sadarkan diri. Sinta menjerit. Ia berlari menghampiri ibunya, mengguncang tubuh yang mulai dingin itu. Mas Farhan, cepat turun. Ibu pingsan, napasnya lemah sekali. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Farhan bergegas turun. Ia memeriksa nadi ibunya. Denyutnya lemah. Kepanikan mencekik lehernya. Ia merogoh saku celananya. Kosong. Ia berlari ke kamarnya, membongkar laci yang sudah kosong melompong, berharap menemukan sisa lembaran uang. Nihil. Uang terakhirnya telah dikuras Rida. Ia benar-benar tidak punya uang, bahkan untuk sekedar membayar ongkos kendaraan ke fasilitas kesehatan terdekat. Aku tidak punya uang, Sinta, kata Farhan dengan pandangan hampa. Teman-temanku tidak ada yang mau mengangkat teleponku lagi. Mereka memutus hubungan karena tahu aku bangkrut dan berutang banyak. Sinta menangis semakin keras, memeluk tubuh ibunya. Lalu kita harus bagaimana? Kamu mau membiarkan ibu meninggal di sini tanpa pertolongan? Pikirkan cara apa saja. Mengemis pun, lakukanlah demi nyawa ibu. Mendengar kata mengemis, pikiran Farhan langsung tertuju pada satu-satunya orang di dunia ini
yang memiliki kemampuan finansial tak terbatas. Orang yang kebetulan tinggal tepat di seberang jalan. Orang yang telah ia hancurkan, ia buang. Dan yang kini menjadi penguasa baru di wilayah itu. Saya. Farhan tahu, menemui saya sama saja dengan menyerahkan lehernya. Ia harus membuang seluruh sisa harga diri dan ego yang selama ini ia junjung tinggi. Tetapi melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk, ia tidak punya pilihan lain. Ia menghapus air matanya, lalu berlari keluar menembus hujan badai. Ia tiba di depan gerbang raksasa rumah saya, dan langsung menjatuhkan diri, berlutut di genangan air bercampur tanah. Ia menengadahkan wajah ke arah kamera pengawas di sudut pilar. Indira, tolong, aku mohon dengan sangat. Ibuku sekarat di rumah. Tekanan darahnya kambuh parah. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya berobat. Tolong pinjamkan aku uang. Aku berjanji akan mengembalikan semuanya, meski aku harus bekerja seumur hidup. Tolong jangan biarkan ibuku mati. Aku mohon ampun. Tangisnya memohon dengan menyedihkan. Ia menundukkan kepala hingga dahinya menyentuh jalan yang dingin. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Lalu, terdengar suara mesin gerbang bergerak. Pintu gerbang utama terbuka perlahan. Saya melangkah keluar, dipayungi asisten saya dari guyuran hujan. Saya berhenti di hadapan Farhan yang bersujud di bawah kaki saya. Perbedaan derajat di antara kami terlihat sangat jelas. Apakah kamu masih ingat? Farhan, kata saya, tenang. Saat ayahku kritis, berjuang antara hidup dan mati. Ibumu mengusirku tanpa memberi sedikit pun uang untuk perjalanan. Dan kamu hanya diam menontonnya. Sekarang, posisinya berbalik, tepat di depan matamu. Farhan mengangkat wajahnya yang berlumur air hujan dan air mata. Aku tahu aku salah. Indira, aku tahu keluargaku sangat jahat kepadamu. Hukum aku sesukamu, caci maki aku sepuasmu. Tapi tolong, selamatkan nyawa ibuku. Aku mengemis belas kasihanmu hari ini. Saya menatap jijik pria di bawah saya itu. Saya mengangguk perlahan kepada asisten. Sang asisten mengeluarkan sebuah map tahan air berisi beberapa lembar dokumen, lalu melemparkannya ke genangan air tepat di hadapan Farhan. Saya bukan manusia kejam seperti ibumu, kata saya dingin. Saya akan memberikan biaya perawatan penuh untuk ibumu dengan fasilitas terbaik. Saya bahkan akan mengirim kendaraan darurat ke rumahmu sekarang juga. Namun, bantuan ini ada syaratnya. 3 syarat mutlak yang tidak bisa kamu tawar. Jika kamu menolak, pulanglah dan siapkan kain kafan untuk ibumu. Farhan menatap dokumen di map itu dengan tangan gemetar. Syarat apapun akan aku lakukan. Indira, sebutkan. Pertama, tanda tangani surat pelepasan harta bersama itu. Kamu melepas seluruh hakmu atas segala harta yang pernah kita miliki selama pernikahan. Kedua, jatuhkan talak cerai kepadaku sekarang juga di bawah guyuran hujan ini dengan suara lantang dan jelas. Ketiga, buat sebuah rekaman video menggunakan ponsel asisten saya. Di dalam rekaman itu, kamu mengakui dengan jujur seluruh kebohonganmu, perlakuan buruk keluargamu kepada saya, dan kamu menyetujui rekaman itu, saya sebarkan ke media sosial, agar dunia tahu betapa busuknya keluargamu. Mendengar syarat itu, Farhan merasa seluruh tulangnya seperti dilolosi satu persatu. Ia tahu, menandatangani surat itu, dan membuat pengakuan, sama saja menghancurkan seluruh sisa martabatnya di muka bumi. Tetapi bayangan wajah ibunya yang tidak berdaya kembali melintas, dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir. Farhan mengambil pena. Ia menandatangani tiap lembar dokumen dengan tangan bergetar. Setelah selesai, ia menatap mata saya dan menjatuhkan talak cerai secara lisan dengan suara parau. Lalu, di bawah guyuran badai, Farhan merekam pengakuan paling memalukan dalam sejarah hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia memanfaatkan harta istrinya, bagaimana ibunya menyiksa saya, dan bagaimana ia berselingkuh di belakang saya. Setelah rekaman itu tersimpan aman, saya tersenyum puas. Saya menepati janji. Detik itu juga saya menghubungi layanan gawat darurat untuk menjemput Bu Yani, sekaligus mentransfer sejumlah uang ke rekening rumah sakit untuk biaya perawatannya. Lalu saya berbalik
tanpa sepatah kata perpisahan, melangkah masuk kembali ke rumah saya. Saya membiarkan Farhan tertunduk hancur. Meratapi hidupnya yang kini benar-benar tamat. Tetapi roda karma masih terus berputar untuk yang lain. Pagi buta berikutnya, suara sirine kendaraan kepolisian memecah keheningan kompleks. Cahaya lampu berputar menyinari dinding-dinding rumah. Kendaraan patroli itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Yani yang sudah tidak bergembok. 4 petugas berseragam coklat turun. Mereka melangkah masuk ke pekarangan yang dipenuhi daun kering. Petugas mengetuk pintu utama, lalu membukanya karena engselnya sudah longgar. Di dalam, Sinta yang tertidur di atas tikar usang terperanjat bangun. Matanya membelalak melihat para petugas yang sudah berdiri menjulang di hadapannya. Seorang petugas perempuan maju dan membacakan surat perintah penangkapan atas nama Sinta. Ia dituduh melakukan penggelapan dana di perusahaan tempatnya bekerja. Sejak aliran dana dari rekening saya terputus, Sinta yang sudah kecanduan gaya hidup mewah tidak bisa menerima kenyataan. Demi tetap bisa membeli barang bermerek dan berkumpul dengan teman sosialitanya, ia nekat memanipulasi laporan keuangan kantornya dan mencuri uang dalam jumlah besar. Pihak perusahaan menemukan bukti kuat dan melaporkannya ke polisi. Petugas itu menarik kedua tangan Sinta ke belakang dan memasangkan borgol. "Ibu, tolong aku." Mas Farhan. "Aku tidak mau masuk penjara. Aku hanya meminjam uang kantor sebentar," jerit Sinta meronta. Bu Yani yang baru pulang dari perawatan klinik semalam, berkat bantuan bersyarat dari saya, berjalan tertatih keluar kamar. Wajahnya masih pucat. Ia tidak percaya melihat anak perempuan satu-satunya diseret seperti penjahat. Ia menjatuhkan diri di depan kaki petugas. "Bapak polisi, tolong lepaskan anak saya. Sinta anak baik. Dia pasti hanya salah paham. Tolong jangan bawa anak saya." Petugas itu menjawab dengan sopan namun tegas. "Maafkan kami, Ibu. Kami hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang. Anak Ibu sudah terbukti secara sah melakukan penggelapan uang perusahaan. Semua bukti transaksi dan rekaman kamera pengawas sudah kami kantoni. Proses hukum harus tetap berjalan." Sinta terus meronta saat diseret ke kendaraan patroli. Farhan yang terbangun karena keributan hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan. Ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan adiknya. Saat Sinta dimasukkan ke kendaraan, Bu Yani berlari terseok ke jalan raya. Ia menoleh ke rumah mewah di seberang. Ia melihat saya berdiri tenang di lantai 2, menatap kekacauan itu, membuang seluruh rasa malunya. Bu Yani berteriak, "Indira, tolong aku sekali lagi. Tolong bayarkan uang jaminan untuk Sinta. Aku mohon ampun. Aku berjanji akan menjadi pelayanmu seumur hidup jika kamu mau menolong kami." Saya menatap kejadian memilukan itu dengan wajah datar dan tatapan dingin. Tidak ada setitik pun rasa iba bagi saya. Setiap orang dewasa harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Saya mengangkat tangan perlahan, menarik tirai jendela yang tebal, lalu menutupnya. Saya mengabaikan jeritan mantan mertua saya yang menggema di jalanan tanpa balasan. Kendaraan kepolisian melaju pergi membawa Sinta, meninggalkan Bu Yani yang jatuh terduduk di tengah jalan. Di hari yang sama, Pengadilan Agama secara resmi mengesahkan surat perceraian antara saya dan Farhan. Bukti rekaman pengakuannya membuat proses persidangan berjalan cepat dan berpihak kepada saya. Segala penderitaan saya resmi berakhir. Sebuah papan kayu besar dipaku tepat di tengah pagar rumah Bu Yani. Papan itu bertuliskan huruf kapital merah yang mencolok. Dijual oleh pihak bank. Suara ketukan palu itu seolah menjadi penanda hancurnya sisa harga diri keluarga itu hingga menjadi debu. Bangkrut. Dibebani utang ganti rugi kasus Sinta. Bu Yani dan Farhan dipaksa mengosongkan rumah hari itu juga. Tidak ada koper mahal. Mereka memasukkan pakaian lusuh dan beberapa peralatan ke dalam kardus bekas mie instan dari warung di ujung jalan. Wajah Bu Yani yang dulu selalu dipenuhi riasan tebal dan senyum merendahkan, kini terlihat sangat tua, keriput, dipenuhi guratan penyesalan. Farhan sendiri terlihat seperti mayat hidup. Pandangannya kosong. Tubuhnya kurus, kering. "Ayo kita pergi." "Bu,
ucap Farhan parau. sambil menyeret kardus berisi pakaian. Petugas bank sudah menunggu untuk mengunci rumah. Kita harus mencari indekos murah sebelum hari gelap. Bu Yani mengangguk lemah. Ia berdiri dengan bantuan tongkat kayu seadanya. Karena persendiannya sakit akibat penyakit yang tidak tertangani dengan baik. Mereka melangkah keluar, melewati pintu pagar, untuk yang terakhir kalinya. Terik matahari menyengat kulit mereka dengan kejam. Tetangga-tetangga yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri di depan rumah masing-masing, menatap kepergian mereka dengan campuran iba dan kepuasan, melihat karma bekerja dengan sempurna. Di saat bersamaan, suasana yang bertolak belakang sedang terjadi di halaman rumah saya. Sebuah kendaraan berhenti di pekarangan. Dari dalamnya, turun seorang pria parubaya yang terlihat sehat dan tersenyum lebar. Pria itu adalah ayah kandung saya, yang kini telah pulih sepenuhnya berkat perawatan terbaik yang saya biayai. Saya berlari keluar menyambut beliau dengan tangis bahagia dan pelukan erat. Kami melewati badai ujian hidup yang mengerikan. Dan kini, selamat. Untuk merayakan kesembuhan ayah, dan dimulainya lembaran hidup yang damai. Saya mengadakan jamuan makan di halaman depan. Aroma masakan menyerua. Suara tawa dan obrolan ringan mengalir alami. Jauh dari kebohongan dan tekanan batin yang dulu mencekik saya. Sambil menyeret kardus di bawah terik matahari, Farhan dan Bu Yani serempak menghentikan langkah. Entah dorongan dari mana. Mereka menoleh untuk terakhir kalinya ke seberang. Pemandangan di depan mata mereka bagaikan pisau yang menghunus jantung. Di balkon lantai 2, saya berdiri anggun. Kain hijab saya berkibar pelan tertiup angin. Ayah saya berdiri di samping, merangkul pundak saya dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan. Kami terlihat sangat bahagia, dikelilingi kehormatan dan kebebasan. Melihat mantan suami dan mantan ibu mertua saya berdiri gontai di tengah jalan. Saya tidak memalingkan wajah. Saya justru mengukir senyum yang sangat tenang. Dengan gerakan elegan, saya mengangkat cangkir teh hangat di tangan saya, mengarahkannya lurus ke arah mereka. Sebuah penghormatan perpisahan yang dingin, penanda akhir dari segala penderitaan, sekaligus simbol kemenangan sejati. Farhan dan Bu Yani tidak mampu lagi membalas. Rasa malu dan penyesalan yang tidak ada obatnya memaksa mereka menundukkan kepala dalam-dalam sambil meneteskan air mata keputusasaan yang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Mereka melanjutkan langkah, menyusuri jalanan kota yang panas, membawa serta penyesalan seumur hidup karena telah membuang sebuah berlian paling berharga demi mempertahankan kerikil di pinggir jalan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan atau dari uang yang ia bawa. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan orang yang selama ini memilih diam dan bersabar. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Indira dulu. Mereka bekerja keras dalam diam, menanggung hinaan, menyembunyikan kekuatan mereka demi menjaga keutuhan rumah tangga, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan. Ada juga banyak suami seperti Farhan di luar sana, lelaki yang lupa siapa yang menopang hidupnya, yang memilih diam saat istrinya diinjak, dan baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua karena rasa takut kehilangan kuasa atas anak lelakinya, tega menzalimi menantu yang justru menjadi penopang keluarga. Hari ini, Sinta menjalani proses hukum di balik jeruji. Bu Yani dan Farhan hidup berpindah dari satu indekos murah ke indekos lainnya, menanggung penyesalan abadi. Sementara Indira bangkit, membangun hidup baru yang damai bersama ayah yang ia cintai, dengan harga diri yang utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau pilihan untuk menyakiti. Dan setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.